Indonesia resmi dipercaya menjadi tuan rumah Asian Champions League (ACL) 2025, ajang antar klub mini football terbesar di kawasan Asia. Turnamen perdana ini dijadwalkan berlangsung pada 17 sampai 23 November 2025 dan akan dipusatkan di Jakarta. Seluruh laga ACL 2025 akan digelar di Asiop Stadium, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, menggunakan format penyisihan grup. Total 12 klub dari 10 negara siap bersaing memperebutkan gelar juara edisi pertama. Pengumuman resmi disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, pada Sabtu, 15 November sore. Ketua Federasi Sepak Bola Mini Indonesia, FSMI, Erik Tuapatinaya, menyebut bahwa penyelenggaraan ini menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan mini football di Indonesia. Untuk pertama kalinya, kejuaraan antar klub mini football terbesar di Asia hadir di tanah air. Dengan pertumbuhan mini football yang begitu cepat, kami bangga bisa menjadi bagian dari momentum bersejarah ini, ujar Erik. Sementara itu, Director of Competition ACL 2025, Sarmad Al-Zajjali, juga menyampaikan apresiasinya atas kesiapan Indonesia menyambut turnamen penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah menjadi langkah strategis bagi kemajuan mini football nasional. Kerjasama antara Asian Mini Football Confederation, AMNC, dan FSMI memastikan gelaran ini berjalan sesuai standar internasional. Sebanyak 10 negara berpartisipasi pada ACL 2025. Iran, Irak, Jepang, Oman, Pakistan, Lebanon, Thailand, Uni Emirat Arab, UAE, India dan Indonesia, 2 negara, yakni Indonesia dan UAE, mendapat kesempatan untuk mengirimkan 2 wakil. Indonesia menurunkan Jakarta Rangers dan Barber United sebagai representasi di panggung Asia. Ivar Jenner kembali menunjukkan kedewasaannya di lapangan, meski timnas Indonesia U22 harus mengakui keunggulan Mali U22 dengan skor 0-3 pada laga internasional di Stadion Pakansari, Sabtu, 15 November 2025. Malam WIB gelandang Jong Utrecht itu tampil menonjol, buah dari pengalaman yang ia kumpulkan bersama timnas U23 hingga tim senior di berbagai ajang Asia dan dunia. Tak mengherankan bila pelatih Indras Jafri mempercayakan ban kapten kepadanya. Dari kaki Ivar, ritme permainan Garuda Muda banyak dibangun pengamat sepak bola. Gusnul yakin memberikan penilaian tinggi. Ivar Jenner adalah pemain paling menonjol di timnas Indonesia U22. Skill individu, ketenangan, dan visi bermainnya terlihat paling matang. Ujarnya, menurutnya, kualitas Ivar mencerminkan jam terbang yang tak bisa dipalsukan. Beberapa umpan terobosan kapten muda itu bahkan menjadi momen paling berbahaya bagi lini pertahanan Mali. Gusnul menilai performa Ivar kini jauh lebih matang dibanding penampilannya di level timnas sebelumnya. Ivar punya leadership yang kuat. Skema timnas U22 hampir selalu dimulai dari dirinya. Tanpa Ivar, mungkin Indonesia bisa lebih banyak ditekan Mali. Meski begitu, Gusnul menyoroti kurangnya dukungan dari gelandang lain. Visi bermain Ivar belum sepenuhnya ditopang oleh rekan-rekan di lini tengah, membuat sektor tersebut mudah direbut oleh Mali. Ia pun menyarankan agar Indras Jafri mencoba duet Ivar dengan Arhan Fikri. Pada pertemuan berikutnya, chemistry dengan sosok seperti Arhan Fikri bisa membuat lini tengah jauh lebih solid, katanya. Namun ada satu peringatan penting. Indonesia tak boleh terlalu bergantung pada Ivar Jenner. Gusnul mengingatkan adanya kemungkinan Jong Utrecht tidak melepas sang kapten untuk SEA Games 2025 di Thailand. Indras Jafri harus punya rencana lain. Jika Ivar tak dilepas klub, keseimbangan tim di SEA Games bisa goyah, ujarnya. Meski kalah telak, Gusnul tetap melihat perkembangan positif dalam taktik yang diterapkan Indra dibanding uji coba sebelumnya melawan India U23. Namun ia menegaskan kembali, mengandalkan satu sosok bukanlah solusi jangka panjang. Rumor soal pelatih baru timnas Indonesia kini mengerucut pada 2 nama, Timur Kapadze dan Bojan Hodak.
Setelah berpisah dengan Patrick Kluivert di akhir Oktober, usai kegagalan lolos dari ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, kursi pelatih Garuda masih kosong sampai hari ini. PSSI memilih langkah hati-hati. Bahkan FIFA Matchday November sengaja dilewatkan tanpa uji coba demi memberi panggung bagi timnas U23 yang sedang bersiap menuju Asia Games 2025 melawan Mali. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa proses pemilihan pelatih baru dilakukan dengan penuh pertimbangan. Kami sedang profiling dengan teliti, kami lihat apa saja kekurangan STY dan Patrick Kluivert yang harus diperbaiki, ujarnya dalam sebuah forum bersama para pemimpin redaksi media di Jakarta, Kamis, 23 Oktober. Nama-nama besar sempat dikaitkan, seperti Frank de Boer dan Louis van Gaal. Namun Erick langsung menepis rumor tersebut. Saya cuma ketawa, Van Gaal mau bikin pengumuman? Tidak benar. Frank de Boer juga tidak, saya bahkan belum pernah kontak, tegasnya. Kini, dua sosok yang paling santer adalah Bojan Hodak, arsitek Persib, dan ex-pelatih Uzbekistan, Timur Kapadze. Bojan datang dengan pengalaman mumpuni dan 2 gelar liga. Penguasaan kultur sepak bola Indonesia disebut jadi salah satu keunggulan utamanya. Sementara itu, Timur Kapadze baru saja mundur sebagai asisten pelatih Uzbekistan. Sebelumnya, ia membawa negeri itu lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sebelum posisinya diambil alih Fabio Cannavaro. Keputusan mundurnya pada 10 November disebut sebagai langkah mencari tantangan baru. Persib Bandung sudah buka suara mengenai rumor Bojan ke timnas Indonesia. Mereka menegaskan belum ada satupun komunikasi dari PSSI. Terkait kabar Bojan masuk dalam bursa pelatih timnas, informasi itu tidak benar, ujar Adi Pratama, Head of Communication PT PBB. Sebaliknya, Kapadze justru menunjukkan ketertarikan secara terbuka. Media Uzbekistan mengutip ucapannya, "Saya siap memimpin timnas Indonesia. Saat ini saya bebas dan menunggu tawaran." Akun media sosialnya bahkan dibanjiri ajakan netizen Indonesia untuk datang ke Garuda. Ketua BTN, Sumarji, membenarkan bahwa Kapadze masuk daftar kandidat belum ada pembicaraan. Tapi Kapadze termasuk yang saya sampaikan ke Direktur Teknik, ujarnya, Rabu, 12 November. Meski begitu, semuanya masih sebatas kandidat PSSI, diyakini masih menyimpan beberapa nama lain yang belum dibuka ke publik. Apakah arah angin akan berhembus ke Timur Kapadze? Atau justru ada kejutan besar yang sedang dipersiapkan?